Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran secara online. Materi kita masih terambil dalam bab yang kedua, yaitu bagian C, tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Baik, sebelum kita melangkah dalam kegiatan yang berikut, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian, orang tua kalian? Tentunya ibu harapkan semuanya dalam keadaan yang selalu sehat. Baik anak-anak, ibu juga mau ingatkan untuk selalu mengisi daftar hadirnya masing-masing, karena masih banyak yang lalai dalam mengisi daftar hadirnya. Baik anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama mendengarkan lagu nasional agar pembelajaran ini lebih semangat lagi. Dengan sikap yang baik, kita mendengarkan lagu nasional, lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita telah mendengarkan lagu nasional, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita lanjut lagi dalam video pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah anak-anak mengikuti video pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat yang pertama, mengetahui peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, mensyukuri bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Untuk kompetensi dasar kita pada hari ini 1.2, menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada materi ajar kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Demikian pula kehidupan kalian di rumah kalian masing-masing diatur oleh peraturan yang dibuat bersama-sama bersama dengan keluarga. Adapun kehidupan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Manusia berkedudukan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia memiliki kecenderungan hidup berkelompok untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidup. Setiap manusia memiliki kepentingan dan ingin kepentingannya didahulukan. Tidak jarang kepentingan mereka saling berbenturan sehingga terjadi kekacauan. Dalam menghadapi benturan kepentingan tersebut, keberadaan hukum sangat dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan sistem yang mampu mengatur kehidupan, menjamin hak, dan memaksa terlaksananya kewajiban. Selanjutnya pada pasal 7 Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan jenis peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Nomor 12 2019. Tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau peraturan daerah kota. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Tata urutan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai prinsip-prinsip atau asas-asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Berikut hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Berikut kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam negara. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak harus tetap belajar di rumah, rajin. Setelah anak-anak mengamati serta mendengar dan mempelajari tayangan video pembelajaran yang lalu maupun yang baru, anak-anak dapat mengetahui peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.
Baik anak-anak, untuk tugas individu untuk dikerjakan di rumah tidak banyak. Anak-anak hanya satu nomor, apa manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara Indonesia serta bangsa dan negara. Baik anak-anak, kesimpulan kita pada materi kita pada hari ini, sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintah, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampaikan salam ibu buat keluarga kalian. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikut. Tuhan memberkati.